Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang sistem pencernaan. Untuk anggotanya, yang pertama adalah Charles Sukma dengan NIM 4444220045. Yang kedua ada Fadia Safira Safia dengan NIM 4444220058. Ferdinansyah Jaya 444220061. Rasul Ezekiel 4444220063. Rahma Alfida 4444220067. Para Malaysia 4444220072. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini membahas tentang sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan itu adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Jadi di sini ada dua macam proses pencernaan. Yang pertama ada proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik makanan itu dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan meremas makanan. Proses pencernaan mekanik itu paling banyak terjadi pada organ mulut. Biasanya gigi ini memiliki peran penting dalam proses pencernaan mekanis. Terus di proses pencernaan mekanik ini terjadi perubahan fisik makanan yang terlihat secara jelas, seperti misalnya kita sedang makan makanannya itu utuh lalu dikunyah hingga menjadi hancur. Yang kedua itu ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan makanan ini melibatkan enzim. Proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, yang berguna menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ yang berperan dalam pencernaan kimiawi itu ada mulut, lambung, dan usus yang memiliki enzim untuk membantu prosesnya. Selanjutnya ada mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan. Lidah dan kelenjar lidah atau glandula barisan gigi melumat dan menghancurkan makanan. Air ludah atau saliva membantu menggerakkan membantu membolak-balikan makanan. Selanjutnya ada dengan gerakan barisan. Selanjutnya ada bagian lambung. Lambung terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung ialah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung atau HCl, serta enzim renin, lipase, dan pepsin. Getah lambung terdiri dari, yang pertama ada pepsin. Pepsin adalah enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada asam klorida atau HCl. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada bagian lambung terdiri atas fundus. Fundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Yang kedua ada otot sfinkter atas. Otot sfinkter atas berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Selanjutnya ada kardiak. Kardiak adalah bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Kemudian ada otot sfinkter bawah berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus.
Selanjutnya ada pilorus. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Dan terakhir ada badan lambung. Selanjutnya fungsi lambung adalah yang pertama untuk mencerna protein, yang kedua untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan yang terakhir untuk mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Selanjutnya ada hati, pankreas, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding dari usus halus. Lalu next ada usus halus. Usus halus itu merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan juga usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat, enzim amilase, lipase, dan juga tripsin dari pankreas. Lalu ada juga enzim maltase yang usus sendiri. Kalau lipase itu memecah lemak jadi asam lemak dan juga gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemusikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Ya, yang selanjutnya usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Lalu ada gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada sembelit. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang kesulitan untuk buang air besar. Sembelit dapat disebabkan oleh banyak kondisi, biasanya oleh kurang minum, kurang mengkonsumsi serat, stres, terlalu banyak mengkonsumsi produk susu, hipotiroidisme, penyakit Parkinson, sklerosis ganda, depresi, terganggu makanan, kanker usus besar, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada appendicitis. Appendicitis yaitu penyakit usus buntu atau peradangan, yaitu organ berbentuk kantong berukuran 5-10 cm yang tersambung ke usus besar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di perut bagian kanan bawah. Jika dibiarkan, penyakit usus buntu dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri hebat yang bisa berakibat fatal. Penyakit ini terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut yang disebut kolik abdomen. Nyeri tersebut dapat berawal dari pusar, kemudian bergerak ke bagian kanan bawah perut. Lokasi nyerinya bisa berbeda-beda, tergantung pada usia pasien dan posisi usus buntu itu sendiri.
Yang ketiga ada peritonitis. Peritonitis adalah peradangan pada peritoneum yang selaput tipis yang membatasi dinding perut, bagian dalam, dan organ-organ perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Jika tidak ditangani, infeksi pada peritonitis dapat menyebar ke seluruh tubuh. Lalu ada sirosis hati. Sirosis adalah kondisi ketika organ hati telah dipenuhi dengan jaringan parut dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Jaringan parut ini terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan, misalnya karena infeksi virus, hepatitis, atau kecanduan alkohol. Sirosis terjadi akibat kerusakan hati jangka panjang. Kerusakan ini dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti infeksi virus, hepatitis B, atau hepatitis C. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan berat badan berlebih. Sirosis pada awalnya tidak menimbulkan gejala. Namun, jika kerusakan hati makin parah, penderita akan mengalami lemas, mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Lalu yang terakhir ada gastritis. Gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan gastritis, bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius, seperti tukak lambung. Gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis gastritis itu sendiri. Penderita gastritis biasanya mengalami gejala berupa nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati, perut kembung, mual, muntah, hilang nafsu makan, cekukan, cepat merasa kenyang saat makan, berat badan menurun secara tiba-tiba, gangguan pencernaan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, lalu muntah darah. Baik, sekian dari kelompok kami tentang proses pencernaan anak-anak. Kurang lebihnya